warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Bapak dosen, Bapak Dr. Omang Komarudin, MAG, serta teman-teman yang saya banggakan. Alhamdulillah hari ini kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti kegiatan seperti biasa, yaitu dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan pertemuan kita ini membawa berkah dan dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Suaranya kedengar nggak ini, Pak? Amin. Benar, Ya, jelas. Oke. oke, siap. Bagus, Pak, jelas. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Teman-temanku seperjuangan yang saya banggakan, hari ini kita membahas tentang hijrah ke Madinah dan pembangunan peradaban masjid dan ukhuwah dalam mata kuliah yaitu itu sejarah peradaban Islam, Pak ya. Kebetulan hari ini eh, untuk narasumbernya yaitu saya sendiri Jamani sama Bapak Jawadi, yang ketiga Bapak Najmuddin, dan yang keempat yaitu Ibu Juju Marzukoh. Baik, langsung saja untuk pemateri hari ini, langsung dari saya. Yang pertama yaitu tentang peristiwa hijrah. Kita lihat mana itu yang pertama ya. Kita lihat pada gambar di depan mata kita ini. Ini bukan sekedar perjalanan berpindah tempat. Ini adalah awal mula sebuah perubahan besar. Ini adalah momen ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat melangkah meninggalkan Mekah ini, menapakkan kaki di tanah Madinah untuk membangun sesuatu yang luar biasa ini. Coba gambarnya ini, rombongan ini dilihat. Nah, di masa lalu hijrah ini melahirkan sebuah peradaban yang agung. Di sana masjid tidak hanya dibangun sebagai tempat sujud, tapi menjadi jantung kehidupan, pusat pemerintahan, pusat ilmu, pusat ekonomi, dan juga pusat sosial. Di sana pula, ukhuwah atau persaudaraan ditempa begitu kokoh. Dendam ratusan tahun hilang semuanya. Perbedaan suku dan asal-usul itu dihapuskan. Diganti dengan ikatan cinta yang kuat karena Allah. Kemudian terciptalah masyarakat yang maju, adil, dan sangat disegani. Namun, sejarah itu tidak berhenti di masa lalu. Langkah kaki para pendahulu itu adalah cahaya yang menerangi jalan kita hari ini. Di masa kini, nilai-nilai itu masih sangat relevan. Masjid tetap harus menjadi pusat pencerahan dan kemajuan. Jadi bukan tempat yang sepi. Dan ukhuwah tetap menjadi kunci kekuatan kita di tengah tantangan zaman yang semakin modern dan kompleks. Kemudian semangat mereka mengajarkan bahwa kita dengan iman yang teguh dan persatuan yang kuat, kita pun mampu membangun masa depan yang gemilang, modern, dan penuh harapan. Mari kita telusuri kembali jejak sejarah ini, bukan hanya untuk mengenang, akan tetapi untuk menginspirasi masa kini
dan membangun masa depan yang lebih baik. Mari kita buka mata dan hati untuk menyaksikan bagaimana hijrah melahirkan peradaban. Oke, mungkin itu saja dari saya. Yang selanjutnya, insya Allah akan dipaparkan oleh Ibu Juju Marzukoh. Kepadanya dipersilahkan. Bu Juju ada? Hadir. Hadir. Ya, silahkan. Untuk slide 2. Baik, terima kasih Bapak Jam'ani atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak dosen yang terhormat serta kawan-kawan mahasiswa magister yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan tugas untuk memaparkan tentang hijrah, peristiwa hijrah dan pembangunan peradaban Islam. Baik, kami lanjutkan. Mohon maaf sebelumnya karena suaranya jelas tidak ya? Mengembang, Bu. Mengembang. Ya, delay. Tahun Nabian atau sekitar tahun 619 Masehi, di mana pada tahun itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan kesedihan yang luar biasa karena kehilangan dua orang pendukung terbesar beliau, yaitu istri beliau Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha dan juga paman pelindung beliau yaitu Abu Thalib. Kemudian sebelum kejadian tersebut juga umat Islam sudah mengalami banyak tekanan yang sangat luar biasa dari kaum Quraisy yang dipimpin pada waktu itu oleh tokoh-tokoh seperti Abu Jahal, juga Abu Sufyan yang terus-menerus melakukan intimidasi pada kaum muslimin, utamanya kepada orang-orang yang para budak dan juga para kaum muslimin yang lemah. Banyak pada waktu itu para budak disiksa agar kembali untuk meyakini atau kembali pada agama mereka. Namun keteguhan iman mereka benar-benar diuji, benar-benar sangat kuat sehingga tertulis dalam sejarah, diantaranya Bilal bin Rabah, juga ada Sumayyah yang tercatat dalam sejarah Islam sebagai syahidah pertama dan lain-lainnya. Sebelum itu juga kaum Quraisy melakukan boikot ekonomi dan juga sosial terhadap Bani Hashim selama 3 tahun lamanya. Mereka dilarang berdagang, berinteraksi, dan juga membeli makanan, sehingga kondisi mereka pada saat itu sangat kelaparan dan menyedihkan. Di saat seperti itu tidak ada lagi perlindungan, tekanan juga semakin menjadi-jadi, kondisi keamanan di Makkah juga sangat genting dan tidak memungkinkan lagi untuk bertahan. Turunlah wahyu firman Allah dalam surat Al-Ankabut yang dimana wahyu itu memerintahkan Nabi untuk berhijrah. Maka dari itu pada tahun sekitar 632 Masehi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditemani sahabat setianya yaitu Abu Bakar bin Siddiq melakukan hijrah. Di tengah perjalanannya, di tengah perjalanan beliau sebelum sampai ke Yathrib atau Madinah pada saat ini, beliau sempat singgah di Kuba, yaitu daerah terdekat dengan Madinah ya. Nah,
di masjid di Kuba ini Rasulullah SAW pertama kali membangun masjid yang dikenal dalam sejarah Islam adalah masjid pertama yang dibangun atas landasan takwa. Kemudian Rasulullah juga di situ disambut dengan sangat sukacita. Di situ Rasulullah tinggal di eh, Bani Amr ya, di salah satu Bani Amr yaitu namanya Kulsum kalau nggak salah. Dan itu dari suku Aus. Adapun Abu Bakar tinggal di rumah suku salah satu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Yang saya muliakan Bapak dosen, Bapak Dr. Oman Komarudin, serta teman-teman yang saya banggakan. Terima kasih atas kesempatannya untuk memberikan presentasi makalah peradaban. Langsung saja, teman-teman yang saya hormati, Masjid Jantung Utama Peradaban Islam. Sesampainya di Madinah, ya saya melanjutkan ya. Sesampainya di Madinah pada tahun 622 Masehi, langkah pertama yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah membangun Masjid Nabawi. Proses pemilihan lokasi dan pembangunan, ada peristiwa unik saat itu. Ketika Rasulullah masuk kota Madinah, penduduk berseru mempersilahkan singgah atau mampir ya. Karena banyak yang ingin Rasulullah SAW memerintahkan agar untanya dibiarkan berjalan sendiri tanpa dikendalikan. Beliau bersabda bahwa unta tersebut diperintahkan Allah untuk berhenti di tempat yang sudah ditentukan. Akhirnya unta tersebut berhenti di tanah lapang, bekas tempat pengeringan kurma milik dua anak yatim, yaitu Sahal dan Suhail bin Hanif. Dan disitulah kelak dibangun masjid ini. Rasulullah SAW memimpin pembangunan ini secara langsung. Dipimpin langsung oleh Rasulullah ya. Beliau tidak hanya memerintah, tapi turun tangan sendiri mengangkat batu, membuat adonan atau ya aduk tanah dan memikul material. Hebat sekali ya. Ini namanya pemimpin ya. Tidak hanya nuding doang, tapi melakukan. Tokoh yang berperan membangun, melihat keteladanan beliau, para sahabat pun ikut bekerja keras ya. Di antara yang sangat aktif mengangkat batu dan mencampur tanah adalah Ali bin Abi Thalib, Abu Dzar Al-Ghifari, Bilal bin Rabah, serta seluruh sahabat Ansor dan Muhajirin yang bahu-membahu menyelesaikan dengan semangat. Ini membuktikan bahwa masjid bukan sekedar tempat sholat, melainkan jantung kehidupan dan fondasi utama peradaban Islam. Masjid ini menjadi pusat dari segala aktivitas umat. Pertama, sebagai pemerintahan.
Rasulullah SAW benar-benar menjadikan masjid ini sebagai markas, ya markas besar negara. Di serambi masjid, beliau mendirikan Dewan Syuro. Di sini beliau menerima utusan, menandatangani perjanjian, dan mengambil keputusan besar. Bahkan masalah strategis seperti perang dan damai pun dibahas di sini. Misalnya saat mempersiapkan perang Badar, perang Uhud, hingga perjanjian damai seperti perjanjian Hudaybiyah dan pengaturan Waktu Mekah. Semua musyawarah penting tersebut dilakukan di dalam masjid ini. Di dalam musyawarah tersebut hadir dan memberikan pendapat para sahabat utama seperti Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Hamzah bin Abdul Muthalib, serta para panglima dan pemuka kaum lainnya. Keputusan hukum dan peradilan pun sering ditetapkan langsung di sini, di masjid ya. Hal menarik, kehadiran non-muslim dan tokoh Yahudi sangat unik. Ketika masjid ini menjadi pusat kegiatan, bukan hanya umat muslim yang datang, kaum Yahudi dan kelompok non-muslim lainnya pun banyak yang berkunjung dan beraktivitas di sini. Mereka sering datang untuk berdialog, berdebat, dan menanyakan hal-hal yang membingungkan kepada Rasulullah SAW. Bahkan banyak di antara mereka yang masuk ke area masjid untuk mengamati sistem pemerintahan, menyaksikan keadilan yang ditegakkan, hingga melakukan perjanjian kerjasama. Di antara tokoh-tokoh Yahudi ternama yang sering datang dan berinteraksi langsung di masjid ini antara lain adalah Ka'ab bin Ashraf, Finhas bin Azura, dan Zaid bin San'ah. Tokoh yang masuk Islam dan yang sungguh menakjubkan, suasana masjid yang penuh kedamaian, kebersihan, dan peraturan ini berhasil meluluhkan hati beberapa di antaranya. Salah satu yang paling terkenal adalah Abdullah bin Salam, seorang pemuka agama cendekiawan besar Yahudi. Beliau masih Halo Ibu Nur, suaranya di Atur aku berbalik kali. Tugas Ibu Nur. rorot yang tak agensi kembar tak kontak. Udahlah anak semua orang itu. Tidak perlu tadi tahun Halo, Bu Nur, suaranya di Bu Nur, matiin dulu. gimana kita kecil Bagus, dimatiin bagus. Mana kan kayak satu saya begini kan. Toko Halo, Ibu Nur. ya kilo. Toro gila. Matiin Bu Nur. Tapi kemarin juga kan majarah itu namanya. Waduh, melainkan karena melihat langsung tanda-tanda kebenaran. Nyalain lagi Pak Jawadi mic-nya. Iya, udah. Halo, dengar? Kedengaran? Kedengar Pak, jelas. Iya, aduh. Lanjut Hal aja, ini Pak. membuktikan bahwa masjid saat itu sangat terbuka, menjadi tempat pertemuan berbagai latar belakang dan menjadi sarana dakwah yang efektif. Kedua, sebagai pusat pendidikan. Di halaman masjid inilah para sahabat belajar membaca, menulis, dan mendalami
ilmu Al-Quran serta hadis. Model pendidikan di masjid, sistem pembelajarannya sangat unik dan efektif. Pertama, model pembelajarannya itu metode yang dipakai itu metode as-suffah, yaitu tempat khusus di sisi belakang masjid untuk sahabat yang ingin fokus menuntut ilmu. Jika disamakan dengan zaman sekarang, ini ibarat asrama haji, pondok pesantren, atau boarding school. Tokoh yang belajar di sini antara lain Abu Hurairah, Abu Dzar, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Abu Musa Al-Asy'ari. Yang kedua, metode halaqah, yaitu lingkaran pengajian. Ini pandanannya seperti kelompok belajar, studi klub atau tutorial. Di antara sahabat yang aktif di sini antara lain Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, dan Zaid bin Sabit. Yang ketiga yaitu metode talaqi, yaitu belajar tatap muka langsung. Ini sama konsepnya dengan kuliah tatap muka, private lesson atau mentoring. Yang ikut antara lain Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas, hingga Aisyah radhiyallahu anha. Yang keempat, metode musyawarah dan praktik langsung. Bagian musyawarah mirip diskusi kelompok, seminar atau sidang. Tokohnya Sa'ad bin Mu'ad, Abdurrahman bin Aus, Talhah bin Ubaidillah. Praktik langsung sama dengan magang atau PKL. Tokoh seperti Khalid bin Walid langsung mengamalkan ilmunya. Sungguh luar biasa, sistem zaman Nabi saja sudah begitu lengkap menjadi cikal bakal pendidikan modern. Ketiga, sebagai pusat ekonomi. Masjid juga menjadi pusat kegiatan ekonomi yang syariah dan teratur. Di sini ada area yang difungsikan seperti pasar mini untuk jual beli hasil bumi dan ternak. Tokoh sukses bidang ekonomi berkat gemblengan ilmu kejujuran di masjid ini, lahirlah para pengusaha sukses seperti Abdurrahman bin Auf, pedagang terkaya yang pernah bersedekah satu karavan penuh emas. Utsman bin Affan sukses di bisnis tekstil dan perdagangan. Talhah bin Ubaidillah raja perkebunan dan pertanian yang sangat dermawan. Mereka membuktikan bahwa kaya dan soleh itu bisa berjalan beriringan. Keempat, sebagai pusat sosial. Masjid berfungsi sebagai rumah bersama. Disinilah ikatan persaudaraan diperkuat. Tempat berkumpul saat ada acara bahagia maupun duka. Tempat berlindung bagi musafir, serta pusat penyaluran bantuan. Tokoh-tokoh sosial di bidang sosial ini yang sangat aktif dan terkenal kebaikannya antara lain Abu Bakar As-Siddiq, sangat peduli, sering memerdekakan hamba sahaya dan membantu yang kesusahan. Yang kedua, Umar bin Khattab, sangat perhatian terhadap rakyat, sering keliling memastikan warganya tidak kelaparan. Dan pencetus sistem kesejahteraan sosial yang sebenarnya itu Talhah bin Ubaidillah, dijuluki At-Talhah Al-Khair ya, tidak pernah menolak orang yang meminta bantuan. Sa'ad bin Ubadah sangat dermawan, selalu menyediakan makanan dan tempat tinggal bagi yang membutuhkan. Berkat peran mereka, kehidupan masyarakat Madinah menjadi sangat rukun, aman, dan saling menyayangi. Jadi jelaslah, masjid adalah tempat yang menyatukan urusan dunia dan akhirat. Ya, mungkin itu Pak dosen dan teman-teman semua untuk presentasi saat ini.
Ya, saya serahkan ke Bapak Jam'an. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Jawadi yang sudah menyampaikan. Untuk selanjutnya, insya Allah pemaparan ini akan disampaikan oleh Bapak Najmuddin yang berkaitan dengan membangun peradaban ukhuwah. Kepada Bapak Najmuddin, dipersilahkan. Halo, Bapak Najmuddin. Oke, siap. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen serta mahasiswa atau mahasiswi. Tidak bisa saya sebut namanya satu persatu, mudah-mudahan baik-baik saja. Insya Allah baik-baik saja lah. Izin berbicara, melanjutkan pembahasan dari Bapak Jawadi. Bismillahirrahmanirrahim. Membangun peradaban ukhuwah Islamiyah, mempersaudarakan muhajirin dan ansor, saling berbagi harta dan menolong. Para mahasiswa dan mahasiswi, ketika Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, itu kan melakukan beberapa langkah strategis untuk menstabilkan posisi umat Islam. Beliau kan memulai dakwanya dengan mendirikan masjid, tadi sudah dibahas, sebagai pusat peradaban, membangun persaudaraan antara muhajirin dan ansor. Nah, siapakah mereka, muhajirin dan ansor ini? Jadi, persaudaraan muhajirin dan ansor begitu romantis sampai Allah itu abadikan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr ayat 9. Walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Jadi umat Islam saat itu bisa diibaratkan sebuah bangunan yang terdiri dari berbagai komponen. Maka dalam bahasa dikatakan al-mu'minu bil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dun. Balik lagi, siapa mereka? Muhajirin. Muhajirin adalah para pendatang dari Mekah yang rela meninggalkan rumah atau harta dan tanah air demi menjaga iman, yaitu hijrah. Tapi kadang-kadang ya di zaman yang sekarang, kadang-kadang orang itu banyak yang mengatasnamakan hijrah meninggalkan keluarga, ya sama, meninggalkan tanah air, benar, meninggalkan segala-gala, tapi dia itu meninggalkan kewajibannya. Nah, sahabat muhajirin itu tidak seperti itu. Dia itu meninggalkan rumah, tapi tidak meninggalkan kewajibannya. Bukan seperti zaman sekarang. Hijrah cuma panjang-panjang jenggot doang sekarang. Nah, sedangkan Ansor adalah penduduk asli Madinah yang sudah memiliki rumah atau ladang dan harta benda. Kenapa Rasulullah membiarkan mereka hidup sendiri-sendiri? Kemudian beliau mempertemukan mereka berdua dalam ikatan persaudaraan yang sangat kuat, bahkan lebih kuat daripada ikatan darah keluarga sendiri.
Bagaimana caranya Rasulullah? Bagaimana caranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencocokkan satu orang muhajirin dengan satu orang ansor ini? Itu kan bukan sekedar perkenalan biasa, kasih sayang. Nah, keistimewaan ikatan ini satu saling memiliki, mereka dianggap benar-benar saudara. Jika satu meninggal, yang lain berhak menjadi ahli waris harta peninggalannya. Sebelum ada hukum waris Al-Quran turun. Kemudian berbagi tanpa batas. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Contoh nyata yang paling terkenal adalah satu contoh yang paling masyhur adalah pasangan Abdurrahman bin Auf yang tadi sudah disenggol oleh Bapak Jawadi dari Muhajirin dan Sa'ad bin Nabi dari Ansor. Saat dipersoalkan, Sa'ad bin Rabi yang merupakan orang kaya berkata dengan tulus, "Wahai Rahman, aku adalah orang terkaya di kalangan penduduk Madinah." Kata Sa'adlah hartaku, separuhnya adalah milikmu. Wah, ini luar biasa. Kalau ada di zaman sekarang, bahagia. Nah, akibatnya kaum Muhajirin tidak merasa asing dan terpinggirkan. Sedangkan kaum Ansor merasa bangga bisa menjadi tuan rumah yang mulia. Terbentuklah satu kekuatan besar yang solid. Perjanjian damai dengan non-muslim tidak hanya menyatukan secara atau sesama muslim, Rasulullah juga sangat bijaksana dalam mengatur hubungan dengan penduduk non-muslim. Pada tahun 622 Masehi, setelah pembangunan masjid selesai, beliau membuat sebuah perjanjian sejarah yang bernama Madinah atau dalam bahasa Arab Sohifah Al-Madinah. Nah, perjanjian atau piagam Madinah itu isi pokok perjanjiannya satu, semua warga negara baik muslim maupun non-muslim memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dijamin kebebasan beragama sepenuhnya, tidak boleh ada paksaan dan tidak boleh saling menghina agama masing-masing. Kemudian isi pokok perjanjian tersebut mereka bersatu pada menjaga keamanan kota Madinah. Jika ada musuh menyerang, semua bahu-membahu harus tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Tokoh-tokoh dan kabilah yang terlibat perjanjian ini secara bersama-sama oleh perwakilan berbagai pihak. Satu, dari pihak muslimin yaitu Nabi Muhammad SAW, kemudian Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah, Auf bin Sa'adah. Adapun dari pihak Yahudi, perjanjian ini melibatkan tiga lain pemungkalnya kabilah Bani Nadir yang diwakili oleh tokohnya seperti kabilah Bani Quraizoh yang diwakili oleh pemimpin mereka Yahya bin Ya'mur. Nah, dengan adanya piagam Madinah ini, Madinah berubah menjadi negara kota aman, tertib, damai, sesuai dengan dalil wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nah, membangun peradaban ukhuwah selain mempersaudarakan Muhajirin dan Ansor, tugas yang tidak kalah berat dan sangat mulia yang dilakukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah menyatukan kembali yang sudah tahun bermusuhan. Ini suku sekelas mempersatukan saudara saja kan lebih sulit. Sedangkan Nabi Muhammad SAW menyatukan kembali dua suku besar yang sudah bertahun-tahun bermusuhan, yaitu kaum Aus dan kaum Khazraj. Adapun dari kaum Aus dan Khazraj ini, latar belakang konfliknya, sebelum Islam datang, kedua suku ini adalah penduduk asli Madinah atau yang disebut Yasrib.
Namun hubungan mereka sangat buruk, kurang lebih selama 100 tahun ya, 100 tahun. Mereka sering terlibat perang saudara, pertumpahan darah, dan dendam yang sulit disembuhkan. Bahkan perang terbesar mereka yang bernama Perang Mu'az baru saja berakhir tidak lama sebelum Rasulullah SAW hijrah. Mereka selalu berperang, pegel, tapi rasa benci dan curiga masih sangat tinggi. Yaitu perang tapi ngerasa sebenarnya masih capek. Kejadian unik dan ajaib, ada peristiwa yang sangat luar biasa dan menjadi tanda Allah saat itu. Ketika Rasulullah rakyat mereka pun saling bunuh. Namun begitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan mereka berdua sebagai saudara, dendam ratusan tahun itu seketika hilang begitu saja. Tidak ada lagi rasa curiga, tidak ada lagi rasa takut, yang ada hanyalah rasa persaudaraan yang tulus. Jadi seakan-akan tidak ada bekas. Padahal selama itu kan bermusuhan selama 100 tahun. Jangan pun 100 tahun, satu hari saja bermusuhan sampai kapanpun itu masih ada aja bekasnya, masih teringat saja. Itulah salah satu keajaiban atau mukjizat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadikan mereka berdua sebagai saudara yang ada hanyalah persaudaraan yang tulus. Para sahabat menceritakan bahwa sejak saat itu kaum Aus dan Khazraj hidup sangat rukun. Mereka saling mengunjungi, saling ngobrol, saling berbagi. Kalau bulan puasa mungkin kalau tetangganya punya kolak, saling kirim kolak. Kalau misalnya tetangganya punya saling mencintai layaknya saudara yang dulunya penuh satu sama yang lain. Ini menentukan yang paling solid, saat mukjizat yang diciptakan oleh kehadiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terus bagaimana caranya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan masalah antara kaum Aus dan Khazraj? Rasulullah SAW tidak menggunakan kekuatan senjata untuk menyelesaikan masalah tersebut. Tidak menggunakan senjata, tapi menggunakan kekuatan dan kasih sayang. Kekuatan apa? Kekuatan iman. Beliau mengajarkan bahwa di dalam Islam tidak ada lagi perbedaan antara Aus maupun Khazraj. Semua orang yang beriman adalah bersaudara. Wa kunu ibadallahi ikhwanan. Gelar kebangsaan dan kesukuan dihapuskan. Suku-suku kemudian dihapus, kebangsawanan gelarnya dihapus. Yang ada hanyalah gelar mukmin dan muslim. Mungkin saat itu ketika terjadi perseteruan, mungkin ada gelar bangsawan ataupun kesukuan. Nah, setelah itu gelar tersebut dihapus dan hanya gelar mukmin dan muslim. Di mana kalau gelar tersebut ada dalam diri seseorang, maka insya Allah akan selamat dunia maupun akhirat. Adapun tokoh-tokoh yang berperan aktif yaitu Sa'ad bin Mu'ad. Nah, Sa'ad bin Mu'ad ini adalah pemuka suku Aus. Sa'ad bin Ubadah, pemuka suku Khazraj, serta para pemuka dan
sesepuh, kata saya Mas, sesepuh dan tua dari kedua yang rela murkan dan demi persatuan. Maka hasilnya yang tadinya acak-acakan, Madinah yang dulunya rawan perang bersaudara berubah menjadi benteng pertahanan yang sangat kokoh dan tidak bisa digoyahkan oleh musuh manapun. Layaknya seperti batu karang yang diterjang oleh ombak, dia tidak goyah sama sekali, tetap kokoh. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke Pak Ustadz Jamani. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Bapak Najwudin yang sudah menyampaikan hal ini. Untuk selanjutnya ini di Madinah. Coba kita lihat gambar. Ini adalah gambaran kota Madinah setelah datangnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemungkinan sebelum datangnya Rasulullah ya tidak serapih ini. Doakan saya. Ini gambarannya. Jadi dari sebuah kota yang dulunya rawan perang, penuh dendam juga, dan terpecah belah, ini berubah total menjadi sebuah negara Madinah yang baru. Kini Madinah menjadi kota yang dibilang sangat maju. Ya. Dan kemajuan ini itu yang dicapai sangat luar biasa di beberapa bidang atau di berbagai bidang. Di antaranya bidang iman dan juga spiritual. Masjid ini menjadi pusat kegiatan sholat berjamaah teratur dan hati masyarakat yang penuh tenang. Mudah-mudahan kita sekarang pun seperti ini karena di zaman sekarang hanya atau yang sering saya temui itu masjidnya sangat luar biasa, cuma sholat berjamaahnya ini yang kurang ini. Tapi mudah-mudahan untuk di daerah-daerah kita mah, oh sholat berjamaahnya penuh lah. Gitu. Kemudian di bidang ilmu pengetahuan, di sini lahirnya ulama-ulama besar dan para sahabat pun juga pandai membaca, menulis, dan ilmu Al-Quran serta hadis itu berkembang pesat. Kemudian di bidang ekonomi itu banyak bermunculan pengusaha-pengusaha sukses dan juga soleh. Bukan hanya pengusaha saja, tapi ditambahin soleh juga ini. Jadi eh, ketika usahanya atau bisnisnya itu sesuai dengan anjuran Islam. Kemudian perdagangan lancar, pertanian maju, sehingga masyarakat hidup makmur dan sejahtera. Kemudian di bidang sosial dan politik, ini tercipta tata kelola negara yang modern, tertib, dan damai berkat piagam Madinah. Dan yang seterusnya ini ya sangat adil. Dan keadilan itu diterapkan tanpa pandang bulu. Siapapun itu yang bersalah, ya hukumannya sama, tidak dibeda-bedakan. Kalau kita melihat zaman sekarang, kalau yang lemah itu semakin ditindas. Kalau yang kaya atau berduit, melenggang bisa kemana-mana. Loh, luar biasa ya sekarang itu. Jadi contoh nyata keadilan tersebut di antara di sini ada keadilan sesama Muslim. Jadi jika seseorang atau seorang yang kaya itu melakukan kesalahan, hukumannya sama beratnya dengan orang miskin. Jadi tidak ada perlakuan istimewa yang kaya walaupun di penjara tempatnya di hotel gitu. Tapi kalau orang miskin ketika di penjara udah babak belur. Tapi itu dulu tidak itu ya.
Ketika Rasulullah datang, semuanya aman, termasuk dalam segi keadilan juga. Jadi yang melanggar tetap hukumannya sama, yang kaya ataupun yang miskin. Kemudian keadilan terhadap non-Muslim. Jadi melalui Piagam Madinah itu, kaum Yahudi dan pengikut agama lain itu diperlakukan sangat adil. Harta mereka aman dan tidak boleh dirampas. Jadi kebebasan beragama dijamin sepenuhnya. Jadi tidak dibeda-bedakan siapa kamu dan siapa saya gitu. Jadi pokoknya perlakuannya sama karena untuk beragama itu kan kalau dalam Islam tidak ada paksakan, tidak ada paksaan. Kan dalam Al-Qur'annya juga lakum dinukum waliyadin. Bebas soalnya. Kemudian jika mereka diserang musuh, umat Islam itu wajib membantu membela mereka. Jadi tidak membiarkan saja ketika saudara kita atau saudara sebangsa ini ya, karena mereka beragama lain, tapi kalau melihat saudara itu diperlakukan tidak adil, maka kita wajib untuk membantunya. Kemudian keadilan sosial. Sama halnya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, demi Allah, jika ada seekor unta yang mati kelaparan di tepi sungai, Efrat ya, saya takut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Ini membuktikan pemimpin pertanggungjawaban oleh Allah. Ini membuktikan pemimpin yang bertanggung jawab penuh atas setiap warganya. Jadi ketika warganya kesusahan, ya seorang pemimpin itu harus membantu, tidak membiarkan saja gitu. Kalau sekarang yang kita lihat itu sungguh ngeri sekali ya. Kemudian sangat disegani. Oh ya, suaranya jelas nggak ini? Jelas, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa yang pertama kali dilakukan oleh Nabi SAW itu mendirikan masjid? Terima kasih. Pada Bapak Agus, barangkali ada yang lain satu lagi nih, dipersilahkan. Ada lagi, Bapak Ibu? Dari saya aja Pak, kalau yang lain belum ada. Boleh. Terima kasih Pak Jamani. Saya dari semenjak dibuka ya, dari pertama yang buka Pak Jamani, terus kemudian Pak Cucu ya, Pak Jawadi. Terus terang saya merasa terkesan ya dengan penampilan ini karena unsur ceritanya itu begitu kental gitu. Luar biasa. Tokoh ceritanya juga ditampilkan. Terima kasih. Gitu tuh. Terus slide-nya juga kayak film nuansa perang pada awal itu gitu. Ada rombongan bawa bendera gitu ya. Itu menurut saya mantap sekali. Pertanyaan saya Pak, sebetulnya pendidikan di zaman Nabi sendiri itu sudah segitu modernnya gitu ya. Sudah begitu modernnya gitu. Bahkan kan dicontohkan PKL pun contohnya dari sana gitu ya. Terus kemudian bisa jadi KKN juga dari sana contohnya gitu. Boarding school juga dari sana, boarding school juga dari sana kan. Saya kalau ngomong school itu ingat nasi Pak. Boarding school juga dari sana gitu kan. Tapi kenapa kita gitu tuh ya, kadang terpesona ya oleh ala-ala pendidikan modern barat gitu. Contoh saja ya Bapak Ibu ya, dalam proses instruksional dalam pelajaran itu kan pengajaran berarti gitu. Kita itu
menggunakan taksonomi belum gitu. Nah, sebagai guru sih ya iya iya saja lah gitu ya. Ternyata kalau ditelusuri mah gitu tuh ya, orang Yahudi ini gitu kan, Benjamin S. Bloom itu orang Yahudi Pak sebetulnya gitu. Malah menjadi model pendidikan kita gitu ya. Tapi ya mungkin oke lah ya kalau dari struktur ilmu ya sudahlah nggak apa-apa gitu ya. Cuma alangkah indahnya gitu kalau kita juga mengambil model pendidikan tuh dari seorang tokoh muslim yang keimanan kesolehannya tuh hebat gitu, terus kemudian juga struktur keilmuan juga bagus gitu. Jadi itu aja sih Pak pertanyaannya mah, kenapa sekarang kita gitu tuh ya begitu terpesona dengan model pendidikan gaya barat, padahal gitu dari Islam sendiri tuh yang jantungnya dari masjid itu sudah mencontohkan itu. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bapak Lawi yang sudah sampaikan pertanyaannya. Jadi untuk pertanyaan yang pertama ada dua pertanyaan. Cukup kayaknya dua aja Pak ya. Nggak usah nambah-nambah lagi. Baik, untuk pertanyaan yang pertama itu kenapa yang pertama kali dibangun itu masjid, katanya Pak ya? Gitu. Bukan yang lain, tapi masjid. Gitu. Untuk yang pertanyaan kedua, jadi sebenarnya untuk pendidikan di zaman Rasulullah kan katanya sudah modern ya, sudah sangat luar biasa. Tapi sekarang kok malah kita eh, ngikut-ngikut negara barat begitu ya. Oke, untuk pertanyaan ini silahkan Bapak atau dari teman-teman barangkali yang mau nih menjawab dari pertanyaan dari Bapak Agus dulu tuh. Silahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamani, saya izin menjawab pertanyaan Pak Ustadz Agus. Di pertanyaannya kenapa yang dibangun itu masjid, bukan asar ataupun apa gitu ya. Jadi Udah. alasannya itu karena memang masjid itu adalah pondasi utama peradaban Islam. Di masjid ini selain berfungsi sebagai tempat ibadah, kemudian juga berfungsi sebagai tempat untuk pertemuan dan bermusyawarah, silaturahmi. Juga bisa dijadikan pusat pendidikan, pusat sosial, pertahanan, serta simbol persatuan umat. Adapun alasan dibangunnya masjid itu ya tadi tersebut, pusat komunitas lah dan persatuan, kemudian pusat pendidikan dan peradaban, simbol ketakwaan dan peradaban, juga simbol spiritual gitu, spiritual. Menjadi pondasi utama untuk membangun komunikasi spiritual yang kuat dengan Allah Subhanahu wa taala gitu. Adapun itu kan diinformasikan itu adalah strategi efektif untuk meletakkan pondasi masyarakat yang taat, berpengetahuan, berpendidikan, dan bersatu di bawah bimbingan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Oke, terima kasih pada Pak Najmudin. Barangkali dari yang lain atau dari teman-teman semua, baik yang dari Subang atau yang dari Cilegon, dipersilakan. Atau dari Bu Juju, silakan Bu Juju. Iya, terima kasih jawabannya, Pak. Lantas ditarik ya kisah Nabi di Madinah ke zaman sekarang. Sekarang itu banyak masjid, Pak. Nah, Ya, tetapi tidak bisa mencontoh prototipe yang Nabi lakukan, Pak. Ini masalahnya di mana, Pak? Setiap kampung, setiap dusun, bahkan setiap RW itu ada masjidnya. Kok nggak seperti negara Madinah gitu, Pak? Ada yang hilang di situ, ya. Pak. Yang hilangnya apa gitu, Pak?
Jadi pertanyaan yang hilang itu apa? Yang hilang itu, Pak, menurut saya yang hilang itu adalah yang hilang itu adalah minat. Orang itu yang hilang itu adalah minat pun selalu belajar. Intinya mah orang itu tidak mau datang ke masjid. Itu karena memang minimnya pengetahuan. Kalau dulu kan, memang kan hanya ada satu tempat masjid. Mungkin kebanyakan orang sekarang itu bisa saja tidak datang ke masjid, tapi ada semacam kayak majelis, taklim, ataupun tempat musyawarah selain masjid. Mungkin di zaman sekarang masjid itu hanya diperuntukkan ibadah, untuk ibadah. Nah, sedangkan kalau misalnya masjid yang dulu itu kan segala macam. Untuk pertemuan lah, untuk sosial lah, gitu. Jadi lebih apa ya, lebih dikerucutkan lagi gitu. Kalau memang dulu kan sistemnya kan masjid saja semua, mulai dari musyawarah, kemudian sosial atau membangun pertahanan, itu kan semua di masjid. Zaman saja mungkin Pak bergeseran, tapi sama sih. Pak Nazmudin Mungkin berarti kalau untuk yang sekarang masjidnya untuk sholat aja, nggak apa? diperuntukkan untuk nggak diperuntukkan untuk musyawarah gitu. Jadi untuk sholat aja untuk di masjid itu, untuk yang di zaman sekarang ini. Iya, karena memang ada tempat lain yang khusus untuk musyawarah gitu. Mungkin alasannya ketika orang tuh bermusyawarah, masyarakat di masjid mungkin satu, yang namanya musyawarah kan amprekan ya gitu. Masalah ngomong-ngomong kemana aja kan bisa aja gitu. Mungkin menghindari sesuatu yang kira-kira tidak baik. Maka masjid kan tempat baik gitu. Yang namanya orang kan kita tidak tahu berbicara seperti apa. Bahkan ada keterangan kan kalau misalnya dalam masjid kan itu kan tidak boleh berbicara masalah-masalah, kira-kira masalah-masalah yang fatal menurut keduniaan gitu. Atau takut terjadi apa namanya, kotor lah atau apalah gitu lah. Jadi memang masjid ini dihususkan untuk, kalau zaman sekarang ya dihususkan untuk ibadah, mungkin kayak pengajian saja gitu. Adapun musyawarah dan lain sebagainya mungkin itu di luar daripada masjid. Tujuannya untuk menjaga menjaga nama masjid ini, memuliakan lah gitu lah. Baik, Bu Fitri gini ya. Iya Pak, Berarti berarti sekarang katanya itu masjid hanya untuk sholat aja gitu Bu ya. ya, ibadah gitu kan. Ya, Karena untuk ibadah aja. Karena memang zaman dahulu sama zaman sekarang kan itu tentunya sudah berbeda ya. Di zaman sekarang kayaknya sudah modern juga kan. Kalau dulu untuk tempat kemungkinan itu yang strategis itu kan di masjid itu. Maka untuk zaman sekarang karena ada perubahan-perubahan ya, karena sekarang itu sudah perkembangan zaman yang sudah sangat luar biasa, maka masjid itu ya seperti tadi yang dikatakan oleh Pak Najmudin, bahwa takutnya ketika sesuatu acara atau musyawarah atau yang lain kita laksanakan di masjid, itu tentu kan ketika musyawarah orang akan takutnya berpendapat yang tidak sepantasnya gitu. Jadi jangan sampai masjid itu eh, ter apa ya tercampuri dengan urusan-urusan yang tidak sepantasnya gitu dilakukan di masjid. Maka untuk saat ini itu sudah dipeta-petakan gitu Bu ya. Karena sekarang oh sudah sangat sangat luar biasa gitulah. Makanya untuk masjid ini sudah diperuntukkan hanya untuk ibadah saja gitu. Karena takut ketika acara yang lain seperti musyawarah atau yang lainnya digabungkan dengan tempat ibadah, khawatir sesuatu yang tidak etis, yang tidak baik akan keluar atau terucap di masjid itu gitu. Bu. Oke, terima kasih. ya baik Pak. Terima kasih juga Pak.
izin Pak Jamani masuk. Ya, siap. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dosen Waalaikumsalam yang warahmatullahi dihormati, wabarakatuh. rekan-rekan mahasiswa-mahasiswa yang terhormat. Alhamdulillah kita mendengarkan dari awal sampai akhir begitu runut penjelasannya dan ya begitu asik lah. Hanya kelihatannya ceritanya itu damai-damai saja gitu kan ya. Kayaknya aman, itu Damai. nyaman, tidak ada persoalan gitu. Artinya dalam proses perjuangan ini gitu kan. Sehingga ya semuanya terkendali aman gitu. Sehingga sisi-sisi perjuangan atau jihad para sahabat yang bagaimana ketika hijrah juga tetap saja masih juga banyak rintangan, bahkan ya lebih besar lagi gitu kan. Nah ini tidak dimunculkan, tapi Biar tenang, Pak Ji. karena memang yang dimunculkan adalah figur ya. Jadi yang lebih kedepankan adalah figur. Sekali lagi keberhasilan daripada dakwah Rasulullah SAW dari awal sampai hari ini karena memang dari figur Rasulullah itu sendiri yang apalagi ketika beliau masih hidup ya kan. Ini faktor yang penentu sebenarnya. Kemudian kita ingat bahwa Rasul itu adalah memang segala tindak tanduknya adalah memang atas wahyu Allah. Wa ma yantiqu anil hawa gitu kan. Beliau bahkan termasuk apa yang harus dilakukan, kenapa harus mendirikan masjid, kenapa bukan yang lain, yaitu juga karena atas wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa kita untuk merekayasa untuk kemudian akhirnya kita menentukan bagaimana selera kita. Sehingga dalam perjalanannya semuanya berada dalam panduan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian kalau pertanyaan tadi juga misalnya kenapa masjid? Ya seperti saya bilang tadi bahwa masjid itu memang yang pertama atas wahyu Allah. Kemudian masjid adalah simbol daripada proses pergerakan semuanya. Nah, apa yang hilang dari fungsi masjid dan ruhnya masjid itu sampai sekarang? Nah, ini yang sebenarnya spirit ini yang harus kita kembalikan. Artinya berarti persoalan sekarang cenderung ada pemisahan, bicara dunia, bicara akhirat gitu kan. Bahkan Rasul saja sudah melakukan fondasi yang luar biasa tentang pemahaman bagaimana fungsi masjid, bahkan termasuk juga terbuka dengan selain Islam pun gitu kan. Apalagi kaitannya masih misalnya dengan ya perjuangan Islam itu sendiri. Sehingga yang hilang kalau hari ini misalnya kenapa orang masjid tidak seperti difungsikan sebagai Rasulullah? Yang pertama memang faktor keimanan yang paling utama. Faktor keimanan yang membuat seseorang tidak menarik dengan masjid, tidak tertarik dengan masjid. Bahkan kalau sekarang cenderung memang ya tidak kita bohongi, berusaha untuk kaum muslimin misalnya dijauhkan dengan masjid dengan berbagai macam stigma dan juga pemahaman tentang kesakralan masjid itu misalnya. Yang padahal sebenarnya maka hari ini semestinya memang kita kembalikan lagi fungsi masjid itu, tidak hanya sekadar tadi hanya faktor buat sholat Jumat doang. Misalnya masjid hanya dibuka hanya buat sholat saja. Itu juga fungsi dari masjid sendiri juga tidak sesuai dengan fungsi yang awal yang memang diajarkan oleh Rasul gitu. Namun demikian bukan berarti mencampur adukan misalnya kesakralan kesucian masjid kemudian dicampur adukan dengan sesuatu yang batil, tidak demikian. Justru sebenarnya ada kekuatan ketika bicara. Nah, itulah yang mendegradasi bahwa pemikiran kita berusaha kaum muslimin jauhkan. Misalnya di masjid nggak boleh bicara ekonomi, di masjid nggak boleh bicara politik, di masjid alergi dengan bicara tentang jihad. Nah, ini tanpa kita sadari sebenarnya ya kita mulai jadi kotak-kotak. Karena sebenarnya jika kaum muslimin bersatu berbicara duduk di masjid bicara tentang persatuan, ini yang menjadi ancaman bagi orang-orang mereka Yahudi Nasrani.
Kemudian yang menarik lagi ketika di Madinah, kita ingat bahwa di Madinah itu ada murni memang orang-orang mukmin yang memang betul-betul keimanannya luar biasa. Ada juga orang-orang munafik, ada juga orang-orang Yahudi Nasrani, sehingga perjuangannya para sahabat ya sebenarnya berat ketika di Madinah. Karena kalau jelas dia misalnya orang kafir, orang Yahudi, orang Nasrani, jelas itu musuhnya. Ya. Tapi kemudian dengan orang-orang munafik ini, yang mereka juga menyamar, bergabung dengan orang-orang mukmin, bahkan segala strategi kaum muslimin, mereka mencuri tahu tentang irmas itu, kemudian juga mereka sampaikan kepada golongannya. Dan yang membuat kenapa juga misalnya banyak para sahabat yang terbunuh juga karena memang orang munafik ini. Hingga hari ini juga perjuangan Islam dimanapun sebenarnya yang membuat ya jadi kita ini kenapa juga bercerai-berai karena faktor orang-orang munafik ini. Nah itu jadi ruh yang kenapa hilang karena memang proses faktor keimanan yang kalau di Madinah kan tadi misalnya Ahlus Sufah yang betul-betul memang digembleng santri pertama seperti Abu Hurairah dan sebagainya. Dan bicaranya ya generasi terbaik adalah zamanku, zaman Rasulullah, kemudian sahabat, tabiin. Dan sebenarnya hari ini kalau kita bicara tentang kemajuan, bahkan intelektual ya semakin jauh sebenarnya. Termasuk tadi misalnya kenapa kita mungkin lebih kagum dengan teori-teori Barat. Nah itu juga ya tanpa disadari ada faktor juga Ghazul fikri lah bahwa kita dijauhkan juga dari simbol-simbol Islam agar bangga dengan orang-orang Barat gitu. Kita tidak alergi sebenarnya, tapi kemudian ya tergantung kalau kita juga biasa-biasa saja ya biasa-biasa saja gitu. Ya tapi kemudian latah kita karena memang nggak terlepas dari propaganda ya orang-orang Yahudi atau bahkan dengan masif mereka misalnya para dokter orang-orang belajar ke barat tentang Islam malah belajar di barat gitu kan. Sehingga terjadi ya ketika pulang dokter belajar Islam dari barat kemudian akhirnya ya membuat pemikiran yang kerancuan dalam Islam. Mungkin itu sementara dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Pak Haji. Ya. Barangkali ada yang dari yang lain untuk menanggapi itu. Sudah cukup, Pak Gus? Ya, cukup, Pak. Oke, terima kasih. Untuk pertanyaan yang kedua, itu dari Bapak Alawi, ya Pak Korma. Itu katanya pendidikan kan zaman dulu itu sudah modern, zaman Nabi itu. Tapi kenapa kita itu sekarang terpesona dengan pendidikan negara Barat katanya gitu. Barangkali dari teman-teman ada yang menanggapi terkait dari pertanyaannya Pak Alawi. Silahkan. Izin Pak, saya Ya. izin menjawab pertanyaan Bapak Alawi. Kenapa sih kita terpesona dengan pendidikan Barat? Padahal kan Islam kan sudah luar biasa. Itu Pak ya? Ya. Mungkin ada beberapa faktor. Mulai dari orientasi praktis hingga persepsi unggul teknologi. Yang pertama itu fokus pada materi dan karir. Jadi pendidikan apa sih namanya Barat itu pertama itu fokus pada materi dan karir atau praktik. Jadi kan pendidikan Barat kan lebih cenderung berorientasi pada hasil praktis seperti kesuksesan material, kemudian profesi sosial dan peningkatkan ekonomi. Satu. Kemudian kenapa kita pesona? Mungkin penguasaan sains dan teknologi. Sifat sekuler, pemisahan agama, keunggulan fasilitas dan inovasi. Pengembangan potensi individu. Sementara pendidikan Islam kan lebih menekankan pada keseimbangan jasmani rohani.
perbentukan kepribadian mulia, akhlak, serta kebahagiaan dunia akhirat. Jadi kalau misalnya pendidikan Islam mencakup ilmu, agama, dan ilmu dunia, namun sering dianggap kurang praktis oleh sebagian orang yang lebih fokus pada materi. Nah, intinya Maya ngelihat dari materi itulah. Namun perlu dicatat bahwa pendidikan Islam memiliki keunggulan dalam pengembangan karakter dan moralitas yang beretika, berbeda dengan pendidikan Barat yang berorientasi pada antroposentris. Mungkin itu, Pak. Jadi kalau pendidikan Barat lebih fokus pada sains dan teknologi, sementara pendidikan Islam lebih mengutamakan pengembangan kepribadian dan moralitas. Jadi kalau tujuan pendidikan Islam ya kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi kalau misalnya pendidikan Barat yang hanya seukur dunia saja, maka ya harus kedua-duanya sebenarnya. Maka kata itu kan man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man arad akhirah fa'alai bil ilmi wa man aradahuma fa'alai bil ilmi. Jadi dua-duanya. Jadi ketertarikannya tadi itu, Pak. Terpesonanya, Mas. Mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Gimana Pak? Cukup, waktunya juga udah habis kayaknya ini Pak. Intinya ya, kenapa terpesona Cukup, menawarkan cukup, kesuksesan cukup, materi ya, dan teknologi cukup, gitu. ya cukup. Terima kasih, Pak. Oke semuanya, mantap. Oke ya, sudah. Waktunya udah lewat kayaknya ini. Iya Pak, Ya. oke Pak. Oke. Baik, terima kasih pada semuanya, terutama kepada Bapak Dr. Pak Komarudin. Tentu dalam hal ini kami dari narasumber banyak sekali kekurangan dan kesalahan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Atau dikembalikan dulu ke Pak dosen ya? Kembalikan dulu kepada dosen. Oke. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Waalaikumsalam Bapak dosen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembalikan ke Bapak dosen, silakan. Maaf, Pak, mikrofonnya belum nyala. Ya, oke. Hijrah Nabi Muhammad SAW tentu ini merupakan momentum rekonstruksi ya masyarakat dari sistem kesukuan menuju masyarakat berperadaban atau civil society yang berbasis nilai-nilai tauhid, keadilan dan solidaritas. Dan ini sangat berbeda dengan kondisi kehidupan orang-orang jahiliyah. Tentu di sini juga kita membutuhkan pendekatan interdisipliner, gitu kan, yang sangat penting untuk memahami bagaimana Madinah berkembang menjadi model masyarakat ideal yang tidak hanya religius, tetapi juga inklusif dan progresif. Nah, kita perlu garis bawahi ideal, religius, inklusif dan progresif ini itu sangat relevan dengan kondisi saat ini yang sangat kita butuhkan, ya. Termasuk dunia barat itu sangat membutuhkan dengan yang namanya kata inklusif dan progresif. Dan ini sudah terjadi pada zaman Rasulullah SAW. Dan kalau kita lihat itu sudah melampaui zamannya. Ya. Nah, di sini menyinggung tentang ini ya, tentang masjid. Nah, masjid ini merupakan fondasi awal struktur masyarakat Madinah, ya, karena pada saat itu masjid sangat diperlukan untuk konsolidasi gitu kan. Adapun untuk saat ini saya kira sudah bergeser karena ya mungkin kebutuhan zaman juga sudah bergeser pula gitu. Kalau dulu yang namanya belajar pasti di masjid, ya, bermusyawarah di masjid, mengarahkan siasat politik di masjid. Untuk saat ini saya kira sudah punya ruang yang banyak gitu kan,
di mana sekolah juga sudah ada di kelas-kelas gitu kan. Ada aula besar untuk berkumpul bersama. Di sana kan bisa bisa dilakukan kegiatan-kegiatan terkait dengan sosial, politik, ekonomi dan sebagainya gitu. Bahkan juga ibadah gitu kan. Nah, kenapa sih masjid saat ini sudah bergeser atau sepi lah dari peminat masyarakat? Ya pertama, saya kira ada pembatasan-pembatasan dari pihak takmir gitu kan ya. Masjid hanya dibuka pada saat waktu sholat. Itu sudah terjadi di kota-kota besar. Ya, bahkan Masjid Agung pun, saya pernah di kota Sukabumi, saya nyampe jam 1 malam ke sana, mau ke masjid, mau apa, gitu, mau buang dan sebagainya gitu kan. Itu tidak bisa karena udah dikunci, buka-buka jam 4 subuh gitu kan. Dan ini mungkin ada faktor-faktor kenapa atau ada latar belakang kenapa masih ditutup. Ya, pertama adalah banyak manusia orang-orang yang tidak bertanggung jawab ya terhadap masjid, kebersihan itu kan dan sebagainya, dan tidur di mana saja sehingga mengganggu ketertiban umum. Makanya masjid dibatasi hanya untuk ibadah ya, mungkin seperti itu kondisinya untuk saat ini saya kira ya, ini harus dipahami. Tapi banyak pula saudara-saudara kita yang mencoba untuk romantisme sejarah. Jadi memunculkan fungsi masjid sebagaimana mestinya pada zaman Nabi, gitu kan. Masjid nyaman untuk beristirahat, masjid nyaman untuk beribadah, berdiskusi, atau ada halakoh-halakoh, kajian-kajian, itu sudah banyak yang terjadi. Tapi sebagian besar masih membatasi itu. Karena itu tadi, karena faktor-faktor manusia yang tidak bertanggung jawab terhadap masjid itu sendiri. Ya mungkin faktor kebersihannya tidak ini, terus faktor belum lagi masyarakat sekarang kan kalau tidak ada makanan pasti ditinggalkan ya gitu ya. Tapi ketika ada yang Jumat berkah, masjid akan penuh seperti itu ya. Jadi itu menjadi menjadi pikiran kita bersama bagaimana caranya masjid itu makmur kembali sebagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Itu ya. Tadi yang kedua adalah kenapa sih kita sebagai umat itu cenderung untuk menggadang-gadangkan teori barat tentang ini? Ya tentu saya kira ketika Islam itu berada di bawah itu kan peradaban kita benar-benar tertinggal gitu kan, tertinggal oleh Barat ya, karena Barat itu sudah karena mereka mengadopsi, bahkan mereka mencuri ilmu-ilmu dari Islam gitu kan tentang sains. Ya mereka menjadi lebih maju dan mapan dalam pemikiran. Nah, kita pada saat itu berada di bawah gitu kan. Bahkan kita berada dalam jajahan mereka. Tentu untuk berada untuk kita agar survive gitu kan, bahkan kita bisa melampaui mereka, kita juga harus harus mengadopsi gitu kan. Bahkan kan Nabi juga dulu kan tidak merubah, tapi mentransformasi, mereformasi perilaku-perilaku atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada saat itu gitu. Dan kita ya sebagai orang yang lahir zaman modern tentunya sudah melihat tata cara itu gitu kan. Apakah kita tentu kita juga akan mengambil nilai-nilai apa yang Rasulullah SAW ajarkan kepada umatnya gitu. Tentunya kita juga harus memfilter wacana-wacana modern tentang tentang kemajuan yang harus kita raih gitu, untuk saat ini gitu kan. Intinya kita harus bisa memix gitu kan antara teori-teori barat yang bagus gitu, yang tentunya itu sesuai dengan sejalan dengan nilai-nilai Islam gitu kan, kita ambil gitu kan, dan kita membuang nilai-nilai yang tidak sejalan dengan Islam. Itu saja ya. Jadi intinya kita jangan terlalu arahi dengan teori-teori barat, toh itu juga sangat bermanfaat untuk kemajuan pendidikan kita gitu kan. Asal kita bisa menfilter, menyaring, terus kita juga menyelaraskan dengan nilai-nilai yang ada dalam Islam itu sendiri gitu ya. Intinya kita berada dalam wasatiyah lah, kita ada di tengah-tengah, tidak menolak dan tidak juga menggunakan sepenuhnya gitu kan. Kita ada berada di tengah-tengah, memfilter apa yang seharusnya itu
apa sesuai dengan nilai keislaman atau tidak. Itu aja ya. Mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini bermanfaat dan bisa mentransferlah ilmunya kepada generasi selanjutnya. Akhirul kalam, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di minggu depan insya Allah. Minggu depan kita UAS UTS ya. UTS insya Allah ininya apa soalnya dari masing-masing dosen mungkin akan ini ya dikirim gitu ya, karena mungkin kebagian besar kalau UTS itu tidak masuk kelas ya gitu ya.